Sekali lagi, yang pertama azad, yang kedua ar-rohilah, Pak. Ngoten. Nah, kalau ar-rohilah ini yang dimaksud adalah perjalanan. Perjalanan itu maksudnya untuk beli paspor, Bapak, bayar paspor, bayar visa, kemudian sewa hotel, sewa catering, kemudian bis, pesawat, kemudian yang total biayanya tadi 30-an juta itu rohilah, Pak. Dan Rasulullah menyebutnya yang kedua itu. Yang kedua, justru Rasulullah menyebutnya yang pertama itu bukan itu. Yang pertama adalah azad. Apa itu azad? Azad itu diambil dari surat Ali Imran ayat 96 yang tadi 97 tadi ya. Itu adalah yang bunyinya watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi yang dimaksud bekal itu adalah bekal takwa, Pak. Nah, sekarang kita tanya kepada panjenengan, Ibu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau panjenengan disuruh untuk menyiapkan bekal uang 34 juta mampu gak? Ada yang mampu, ada yang enggak kan? Ya enggak. Tapi kalau diminta untuk mempersiapkan bekal takwa, bisa nggak? Semuanya bisa pasti. Ya enggak? Dan itu yang diperintah oleh Rasulullah. Kita disuruh untuk berbekal takwa kok. Gitu sebenarnya yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa yang pertama yang disebut takwa dulu gitu loh? Bukan perjalanan atau uang dulu. Nah, karena kaidah muslim seorang Islam itu, kaidah agama Islam itu adalah salah satu ayat yang mungkin kita sering dengar, itu bunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nonton, Pak. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia akan diberikan jalan-jalan keluar. Gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau takwa. Jadi begitu. Jadi bahasannya gini. Kalau diawali dari takwa dulu, maka uang itu akan datang sendiri gitu loh. Akhirnya nyusul gitu loh. Tapi kalau dari uang dulu, maka belum tentu ada takwanya. Gitu, Pak. Belum ada takwa. Kalau dari uang dulu itu belum tentu ada takwa. Tapi kalau dari takwa dulu, insya Allah uang akan datang. Allah akan datangkan uang untuk kita untuk berangkat umroh ataupun haji. Dan itu yang kemudian sering terjadi, Pak. Yang sering terjadi. Padahal kebanyakan orang saat ini berangkat umroh itu adalah karena uang. Gitu, Pak. Dan kebanyakan orang tidak bisa berangkat umroh pun juga karena uang. Jadi sama-sama karena uang juga gitu dua-duanya. Dan dua-duanya itu menjerumuskan. Jadi gini, ngeten, contohnya yang saya maksud menjerumuskan ngeten. Rata-rata orang kalau kemudian sudah punya uang, kemudian dia tertarik untuk berangkat umroh, walaupun dia awal mulanya mikirnya mau ibadah, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya pertimbangannya bukan pertimbangan ibadah juga. Saya contohkan misalkan. Ketika misalkan kita punya uang 30 juta, mau daftar umroh. Yang dicari biasanya biro, apapun lah biro, dia tanya-tanya biro. Ketika datang ke biro, kantor biro itu yang ditanya biasanya berapa biayanya, kemudian pesawatnya pakai pesawat apa, hotelnya pakai hotel yang mana, bintang berapa, jarak hotel ke masjid ada berapa jaraknya, kemudian bisnya pakai bis apa, kemudian menunya apa, dapat fasilitas apa saja, bersama dengan artis siapa, gitu kan? Kemudian gitu, Pak, yang ditanyakan mesti. Kira-kira pertanyaan itu sama nggak dengan piknik, Pak? Sama kan? Kalau mau piknik juga yang ditanyakan itu juga loh, Pak, sebenarnya. Iya. Nggak. Ada nggak yang kemudian bertanya misalkan gini, kalau mau umroh itu yang ditanyakan pertama harusnya yang ini. Jadi kira-kira bironya itu bisa nggak membimbing saya agar saya itu bisa benar-benar dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa dibimbing oleh bironya panjenengan, saya bisa menyampaikan doa-doa terbaik. Saya bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dengan bimbingannya jenengan itu.
Ada nggak? Bironya bisa nggak? Gitu. Bagaimana ketika kita membekali diri kita agar kita itu punya penuh rasa takwa sehingga kita itu benar-benar bisa berangkat. Nah, langkah pertama yang harus kita pahami adalah kita harus memahami dulu ayat dan hadis panggilan umroh dan haji, Pak. Memahami dulu. Nah, pertama kita akan pahami dulu bahwa ternyata dalam ayat-ayat Al-Quran, Bu, Pak, umroh dan haji itu ternyata panggilan istimewa. Oh, panggilan istimewa, bukan panggilan biasa. Sebagaimana sholat, Pak. Sholat itu mungkin saya pernah menyampaikan ya. Sholat itu ibadah yang saking istimewanya, itu Allah memerintahkan sholat kepada kita itu harus perwakilan manusianya datang ketemu dengan Allah, Pak. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan dulu ya. Harus Nabi Muhammad sendiri yang langsung dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Sementara kalau perintah-perintah yang lain itu cukup melalui malaikat Jibril. Gitu kan? Ada ayat-ayat hampir semua ayat Al-Qur'an itu kan diturunkan oleh malaikat Jibril. Gitu. Tetapi khusus sholat itu Allah memanggil langsung perwakilan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Terus saking seriusnya sholat gitu, sholat itu adalah sampai dikatakan sebagai satu-satunya ibadah yang harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Gitu, tidak boleh diwakilkan. Jadi misalkan tidak bisa sholat gitu kan, tolong aku sholat ke, itu udah nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Nah, untuk disolat ke, itu berarti kalau minta disolat ke berarti udah mati gitu kan. Sudah mati, karena kalau masih hidup tuh nggak mungkin disolatkan. Jadi selama masih sadar gitu kan, masih sadar, masih tidak gila gitu lah ya, tidak gila, masih istilahnya itu normal, walaupun dia bisanya hanya berbaring sekalipun masih punya kewajiban, terkena kewajiban sholat, walaupun hanya sekedar mengedipkan mata sekalipun. Nah, umroh dan haji pun juga ternyata panggilan istimewa, Pak. Nah, saya ingin coba sebutkan beberapa ayat, contohnya gini. Pertama, ada ayat yang bunyinya bunyinya inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk manusia itu adalah lalladzi bibakkata mubarakah, yaitu rumah yang berada di Bakkah yang diberkahi, yaitu Ka'bah. Jadi sebelum ada masjid ini dan semua masjid di seluruh dunia dan rumah-rumah yang ada dihuni oleh seluruh manusia, rumah yang pertama kali ada adalah Ka'bah. Gitu. Dan menurut para ulama ahli mufassirin yang dimaksud ayat ini adalah jadi Ka'bah itu diciptakan bersamaan dengan langit dan bumi, Pak. Jadi langit dan bumi manusianya belum ada kan, berarti kan? Itu diciptakan bersamaan dengan Ka'bah juga. Masya Allah. Coba bayangkan, Pak, ini ibaratnya kalau perhelatan umrah dan haji itu kan ibaratnya hajatan ya, hajatannya Allah lah ibaratnya. Allah mengundang, ayo mangkat sini, ayo datang sini gitu kan. Allah mengundang semuanya. Nah, undangannya belum ada, manusia yang diundangnya juga belum ada gitu. Gitu, Pak ya. Tapi Allah sudah menciptakan tempatnya dulu, Pak. Berarti kan tenanan banget loh, Pak. Betul nggak? Kita belum lahir, Pak. Nabi Adam saja belum ada gitu. Nabi Ibrahim juga apalagi belum ada, apalagi kita gitu. Tapi kemudian termasuk undangannya, surat undangannya belum dicetak juga, tapi Allah sudah bikin tempatnya dulu. Ini berarti kan serius, Pak. Ini yang pertama. Terus yang kedua, keseriusan yang kedua, setelah dibangun itu Ka'bah bersama langit dan bumi, terus kemudian berikutnya Nabi Ibrahim lahir. Nah, di usia 90-an tahun, ya hampir 100 tahun itu, baru beliau diperintah oleh Allah dalam ayatnya disebutkan wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Itu surat Al-Hajj ayat 26. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, dan aku telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggal di dekat rumahku yaitu Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu disuruh untuk tinggal di dekat Baitullah. Jadi setelah Baitullah itu diciptakan, terus mangkrak gitu kan, ribuan tahun,
Itu kan? Baru Nabi Ibrahim diperintah untuk tinggal di situ, Pak. Ini bukti keseriusan Allah. Nah, ternyata tinggal Nabi Ibrahim di situ tuh bukan bukan untuk membangun ulang Ka'bah. Makanya kalimatnya wa tahhir baitiya, dan bersihkanlah kembali itu Baitullah wa Ibrahim. Maka resik-resik itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim resik-resik cuma bertiga, Pak. Beliau, kemudian istrinya Siti Hajar, kemudian anaknya Ismail. Bertiga saja. Kenapa bertiga? Ya karena belum ada penduduk di situ. Belum ada tetangga. Hanya beliau bertiga. Jadi beliau orang yang pertama kali tinggal di dekat Baitullah. Masya Allah. Jadi membangun ulang itu, jadi ibaratnya ini sudah dibangun pertama, terus diresi lagi, dibangun ulang lagi oleh Nabi Ibrahim untuk dipersiapkan untuk persiapan umrah dan haji. Makanya kalimatnya Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-thaifin, untuk apa? Untuk orang yang tawaf, wal qaimin, untuk orang-orang yang berdiri, waruk'is sujud, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi Ka'bah itu memang dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim membangun ulang bersama istrinya, anaknya dibantu oleh batu Hajar Aswad. Batu Makom Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, Ka'bah itu kan tinggi, Pak. Membangun Ka'bah sampai tinggi itu Nabi Ibrahim tidak pakai ondo, tapi pakai lift. Zaman itu sudah ada lift. Liftnya itu dari surga, namanya batu Makom Ibrahim. Jadi batu yang tempat pijakannya Nabi Ibrahim itu naik turun mengangkat badannya Nabi Ibrahim. Jadi batunya itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat batu Makom Ibrahim itu juga di sana. Nah, Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, ini manusianya juga belum ada kan di sekitar itu. Undangannya juga belum ada. Baru ada orang yang bawa undangannya, yaitu Nabi Ibrahim gitu. Dan Ka'bahnya. Ini panggillah wahai Ibrahim seluruh manusia, berarti seluruh manusia. Tidak membedakan laki-laki atau perempuan, pokoknya semuanya. Tidak membedakan tua dan muda atau anak kecil ataupun yang kakek-kakek, itu semuanya pokoknya. Yang miskin, yang kaya juga disebut, tidak ada pemilahannya. Pokoknya semua pokoknya. Makanya yang merasa dirinya sebagai manusia diundang berarti. Gitu. Diundang. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya belum dapat undangan, sudah Pak, undangannya ada itu. Bahkan itu sudah puluhan tahun berada di atas lemari kita itu. Undangannya itu di Al-Qur'an, surat Al-Hajj 27 gitu. Nah, Bapak sekalian, kemudian tapi yang menarik, Pak, setelah Allah menyebutkan panggillah seluruh manusia, itu ada kalimat, ada 3 golongan manusia yang disebut dalam Al-Qur'an ini, dalam ayat ini itu yang seolah-olah Allah yang mengistimewakan. Jadi yaitu kari jalan yang pertama, yaitu akan datang orang-orang yang berjalan kaki gitu. Au ala kulli domirin, kemudian orang yang menggunakan onta kurus, kemudian yatina min kulli fajjin amik, dan akan datang berbondong-bondong juga orang-orang dari seluruh penjuru negeri yang sangat jauh, pelosok gitu, Pak. Jadi yang disebut oleh Allah selain seluruh manusia, ini pokoknya kan umum, pokoknya seluruh manusia. Tapi di antara seluruh manusia itu Allah spesifikasikan ada 3 manusia, golongan manusia yang disebut. Yang jalan kaki, yang menggunakan onta kurus, kemudian yang dari pelosok yang sangat jauh. Dari gunung, mungkin dari mana yang mungkin belum ada listrik, belum aspalan, mungkin internet apalagi gitu. Itu disebut oleh Allah. Coba bayangkan, Pak. Yang pakai pesawat malah nggak disebut, Pak. Gitu. Padahal hampir semua orang berangkat ke sana pakai pesawat, Pak. Kemudian yang dari kota malah nggak disebut itu. Tapi yang disebut malah yang di pelosok. Kira-kira nalar kita memahaminya gimana dari ayat ini kira-kira? Iki berarti tenanan banget loh. Berarti gini. Aku nggak, pokoknya saya undang semuanya, ayo semua ke sini, semua datang ke sini. Dan saya tidak akan menyebut orang kota, kira-kira gitu. Saya juga tidak akan menyebut orang yang punya uang sehingga bisa naik pesawat. Justru yang saya sebut adalah orang yang hanya bisanya jalan kaki atau menggunakan onta kurus. Kalau onta kurus itu mungkin motor, apa nggak istilah, kalau motor bebek Honda Pitung Puluh gitu ya, misalkan gitu ya. Atau kemudian yang ketiga, yang jauh-jauh justru yang saya sebut. Ini saking seriusnya Allah memanggil kita. Pokoknya Reneo KB kesini semua pokoknya gitu. Termasuk yang hanya bisanya jalan kaki pun kesini ayo gitu kan. Yang hanya menggunakan sepeda ontel pun ayo kesini kira-kira gitu.
Yang kamu paling jauh pun ayo ke sini, kira-kira gitu Pak. Ini kan serius banget tuh. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ampunan itu akan berefek kepada rezeki yang banyak. Kalau kita diampuni Pak, itu rezekinya banyak. Tapi kalau kita itu banyak dosa, justru kata Rasulullah, ya, karena dosa yang kamu lakukanlah rezekimu akan seret katanya gitu. Jadi kalau kita merasa rezekinya seret, masalahnya nggak selesai-selesai, penyebabnya karena banyak dosa sebenarnya gitu. Bukan karena nggak pinter gitu, bukan karena nggak pandai, nggak pengalaman, nggak, karena dosa sebenarnya. Sebenarnya. Nah, maka kemudian ada ayat yang bunyinya Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan beristighfarlah kepada Rabb kalian karena sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit. Hujan deras itu tidak harus air, Pak. Bisa jadi hujan orderan. Bisa jadi hujan rezeki, hujan kasih sayang, hujan apalah gitu. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu datang kalau kita diampuni. Gitu kan? Wa yumdidkum bi amwal, Allah juga akan datangkan harta. Wa banin, Allah juga akan berikan anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah juga berikan kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga berikan sungai. Jadi itulah ampunan, Pak. Masya Allah. Terus di samping ampunan apa lagi? Kita juga butuh pahala yang banyak, Pak. Karena kalau orang berpahala yang banyak, itu tanda kita itu calon ahli surga. Allah berfirman, menyebutkan dalam Al-Quran, Waman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa amal timbangan kebaikan kita lebih berat, maka niscaya kita akan beruntung alias masuk surga. Kita termasuk orang yang muflihun. Muflihun itu yang diberikan keanugerahan oleh Allah berupa surga. Kemudian waman khaffat mawazinu, barang siapa amal timbangan keburukan yang lebih berat, gitu kan? Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, sesungguhnya dia sedang mencelakakan dirinya ke jurang kenistaan, yaitu api neraka. Jadi kita itu kalau ibarat mengeceknya itu apakah kita calon ahli surga atau tidak, itu dengan cara apakah pahala kita itu lebih banyak ataukah lebih sedikit. Kira 30 juta itu mahal atau murah, Bu? Betul? Ini jangan mikirnya logika. Boten, niki saya mengatakannya kalau jenengan dapatnya pahala yang banyak, ampunan yang banyak, gitu Pak ya. Kalau hanya mengeluarkan uang saja pasti mahal, Pak. Betul ya? Duit, jenengan lihat uangnya tuh pasti mahal, ya enggak? Tapi kalau uang itu bisa mendapatkan ampunan yang banyak, pahala yang banyak, ya. Kemudian tadi pengkabulan doa yang banyak, kemudian termasuk kita bisa diselesaikan satu persatu masalah kita, keinginan-keinginan kita dikabul oleh Allah, gitu kan? 30 juta itu kalau dibandingkan dengan itu mahal atau murah, Pak? Murah, Pak. Iya, dan itu jaminan Allah, Pak. Termasuk juga ada hadis yang mengatakan haji yang mabrur, umrah yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Kalau misalnya kita bisa meraih surga dengan umroh dan haji, gitu sekalian, kira-kira harga surga 30 juta itu kemahalan atau kemurahan, Pak? Murah banget, ya enggak? Dilarang deh. Mangkat ya gitu kan. Jadi sebenarnya murah banget, Pak. Murah banget. Saya ingin mengilustrasikan gini. Pakai logikanya gini dulu ya. Misalkan nggak usah mikir tentang hasil yang tadi terlalu kayaknya ngawang ya. Gini. Ada satu hadis yang mengatakan satu sholat di Masjidil Haram itu adalah, kalau ingin menyamai satu sholat di Masjidil Haram itu adalah harus 100.000 kali sholat di masjid di selain Masjidil Haram. Misalnya di masjid Istiqomah misalkan ya. Di masjid Pundi, di masjid Jenengan lah gitu. Itu kalau ingin menyamai satu sholat di sana itu harus 100.000 sholat di masjid di sini biasa. Dan itu sholatnya berjamaah.
Dan itu nggak boleh punya 100.000. Jadi gini, kalau mau dihitung berarti gini. Kalau dibikin hari ya, satu sholat wajib, sehari kan 5 sholat wajib. Nah, maka 100.000 dibagi 5 berapa Pak? 20.000. Berarti kalau jenengan ingin menyamai satu sholat di Masjidil Haram, itu harus 20.000 hari tidak pernah berhenti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak pernah berhenti selama 20.000 hari. 20.000 hari itu sama dengan 55,6 tahun. Nggak mungkin hidup lah kita. Sekarang kita hitung Pak, 20.000 hari itu kalau sehari panjenengan hidup, biaya hidup 20.000 saja. 20.000 kira-kira jenengan biasanya malah lebih ya, ya 20.000 aja lah ya. Sehari makan 20.000 satu orang, jenengan ya toh. Ping 20.000 berapa? Ketemunya 400 juta Pak. Jadi untuk mendapatkan sholat di Masjidil Haram satu, itu jenengan harus keluarkan uang sebenarnya 400 juta Pak. Padahal jenengan hanya bayarnya 30 juta. Itu pun tidak hanya dapat satu sholat, tapi jenengan bisa dapat 10 bahkan 20 sholat. Betul nggak? Masya Allah. Itu dari sholat saja. Dari sholat saja loh Pak. Dari sholat saja, belum lagi dari doanya, belum lagi dari sedekahnya, belum lagi itu sholat wajib ya, belum lagi sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat apalagi hajatnya, sholat taubatnya, dan banyak lagi amaliah yang ada di sana, dan semuanya dikali 100.000 juga semua. Tuh, bagaimana tips agar kita bisa berangkat ke tanah suci tanpa harus berpikir uang dulu? Ya, nggak harus berpikir uang dulu, tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam keadaan kita masih belum tahu uangnya dari mana, gitu ya. Demikian dari saya, mungkin kalau memang mau dilanjutkan dengan tanya jawab, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? بسم الله الرحمن الرحيم